Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitabnya halaman 15. Halaman 15 kolom yang atas. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, lagi sesudahnya telah diketahui bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu 4 perkara. Apa aja kemarin yang wajib bagi Rasul? Pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatona. Siddiq artinya jujur, amanah artinya beramanah, tidak khianat, tabligh artinya menyampaikan risalah, ya, menyampaikan tugas, tanggung jawab sebagai seorang nabi atau rasul. Fatona cerdas. Itu sesuatu yang wajib bagi para rasul. Dan yang harus bagi mereka itu 1 perkara, maka jumlahnya 9 aqaid pada sekalian Rasul. Ya, jadi sifat wajibnya 4, sifat mustahilnya 4, sifat jaiznya 1. Berapa jumlahnya berarti? 9. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Masih ingat apa sifat jaiz Nabi bagi para Rasul? Adalah al-a'radu al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Artinya Nabi seperti manusia pada umumnya, tapi kemanusiaannya para nabi tidak seperti kemanusiaan kita, ya. Nabi tidur, tapi tidurnya enggak seperti tidur kita. Nabi makan, tapi makannya enggak seperti tidur makan kita. Nabi minum tidak seperti minumnya kita. Begitu. Itu namanya sifat-sifat kemanusiaan yang melekat pada diri para nabi dan rasul. Namanya sifat jaiz. Ya. Jadi sifat-sifat yang jaiz, yang boleh atau yang harus di sini bahasanya bagi para nabi dan rasul itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada merendahkan kedudukan mereka. Misalkan Nabi boleh gak sakit? Boleh gak sakit? Boleh. Kayak kita sakit manusia. Kita orang sakit, nih manusia sakit, kita sakit. Nabi juga sakit. Ya, meriang juga. Ya, meriang. Kemarin Sajili ngapa tangan itu? Dobrak jatuh. Sakit tuh namanya tuh Pak, sampai diperban. Ya. Nabi juga begitu sama, ya, bisa sakit, namanya manusia. Tapi penyakit-penyakit yang terkena kepada para nabi dan para rasul itu tidak boleh penyakit-penyakit yang dapat menghinakan kedudukan mereka. Apa contohnya? Penyakit belang atau apalagi yang pokoknya jelek dah, penyakit yang jelek itu nggak boleh disandarkan kepada para nabi. Tompelan misalnya di mukanya, ya, itu namanya merendahkan keindahan Nabi. Intinya sesuatu yang melekat pada manusia itu yang sekiranya tidak merendahkan derajat para nabi, itu namanya al-a'radu al-basyariyah. Nabi tidur gak? Nabi tidur gak? Tidur, tapi ngorok apa kagak?
Kagak. Kalau kita kan ngorok, ya. Nabi nggak ngorok. Dari istri nggak ngorok. Kalau ngorok kan jelek jadinya. Dari istri pada nggak suka. Jadi begitu. Jadi segala macam sifat-sifat kemanusiaan yang melekat pada Nabi itu tidak boleh merendahkan kedudukan mereka. Lagi. Dan disertakan pula, dan disertakan pula. Ayo baca bareng-bareng lagi. Dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Jadi tambahin rukun iman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan bahwasannya Nabi Muhammad penghabisan Rasul. Ya, namanya gelarnya apa? Khatamul Anbiya. Jadi penghabisan para Rasul. Setelahnya nggak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu siapa orang yang pernah ngaku sebagai Nabi? Siapa yang ingat namanya? Siapa namanya? Musailamah atau Musailimah Al-Kazzab. Siapa namanya? Musailimah Al-Kazzab. Dinamakan Al-Kazzab karena dia berdusta atas nama Nabi. Jadi nggak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidupnya di masa siapa? Musailimah Al-Kazzab di masa ya ngobrol aja nih sendiri nih. Diam. Jadi Musailimah Al-Kazzab itu hidup di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu hidupnya Musailimah Al-Kazzab. Jadi Allah menghinakan dia karena Musailimah Al-Kazzab mengaku sebagai nabi. Karena para nabi itu dibekali dengan mukjizat. Tapi si Musailimah bukan dikasih mukjizat, dikasih kesialan. Ada orang minta disemburin sumurnya. Dengerin. Kalau Nabi kita Muhammad itu nyemburin airnya nggak habis-habis, luber, artinya berkah airnya. Tapi tatkala Musailimah ada orang minta sama dia, wahai Musailimah, tolong semburin sumur saya biar berkah, biar orang rumah saya bisa pada minum, biar saya bisa bagi orang. Tapi ini orang PA nih, apa namanya? Orang PA minta doa sama Nabi palsu. Ya udah, ntar saya datang ke rumah ente, tenang aja. Saya punya keramat banyak. Itu kata siapa? Musailimah Al-Kazzab. Dia datang tuh ke rumah orang punya sumur, disemburin sumurnya. Kayak gimana saja bunyinya? Kayak gimana bunyinya? Iya, cuy. 3 kali tuh ya. Sumurnya disembur sama si Musailimah Al-Kazzab. Apa yang terjadi? Apakah sumurnya jadi banyak airnya? Apakah jadi air manis? Apakah tawar? Kagak. Itu airnya malah jadi asin. Jadi apa? Jadi asin. Jadi begitu orang minum kayak minum garam ini. Ente ngasih bener aja lah. Masa saya dikasih air asin? Itu. Ya, itu yang pertama. Allah menghinakan si Musailimah Al-Kazzab. Yang kedua, ada orang anaknya baru lahir, minta didoain, palanya diusap-usap, begitu, kayak anak soleh. Sama si Musailimah, wahai Tuhan, gitu, wahai Tuhan, Musailimah, tolong doain anak saya supaya anak saya apa tuh namanya, jadi anak soleh, taat sama saya. Dipegang sama Musailimah, rambut itu botak.
apa rambutnya sampai tua botak. Iya, nggak rambutnya. Jadi mengkilat, rambutnya jadi mengkilat, klimis. Gitu. Itu namanya penghinaan yang Allah berikan kepada si siapa namanya tadi? Musailimah Al-Kazzab. Jadi nggak ada nabi itu setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anaknya pun nggak berhak meneruskan babanya sebagai seorang nabi. Wow. Kan kemarin kita belajar tuh, ada anak nabi kita satu yang laki-laki, siapa namanya? Ibrahim. Kan nabi itu laki syaratnya. Jadi para nabi itu dan rasul syaratnya harus orang laki. Nabi kita punya anak Ibrahim masih kecil. Laki maksudnya, masih di antara semua anak nabi yang laki cuma si Ibrahim, tapi dia Allah wafatkan dalam keadaan masih kecil gitu. Jadi nggak ada yang meneruskan, bahkan anaknya pun kagak berhak meneruskan estafet kenabian. Lagi bahwa ia lebih afdal daripada sekalian makhluk. Iya, jadi yang paling afdal itu adalah Nabi kita Muhammad dari zaman terdahulu sampai hari kiamat. Jadi kita tahu kan kisahnya bagaimana tatkala Nabi Adam, Allah hukum dia dikeluarkan dari surga gara-gara makan buah di surga sama bininya Siti Hawa, digoda sama iblis. Diusir sama Allah dari surga, turun ente Adam, qulnah minha jami'an, kata begitu kata Allah kepada Nabi Adam, turun ente berdua begitu. Dan iblis juga, iblis yang godain juga dilaknat sama Allah, suruh turun ke surga. Tatkala Nabi Adam melewati tembok-tembok surga tiang-tiangnya, ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Nanya Nabi Adam sama Allah, ya Allah, ini siapa? Di tembok ada tulisan la ilaha illallah Muhammad. Ini siapa nih? Sedangkan manusia pada saat itu cuma saya doang, Adam, nggak ada lagi, sama bini saya satu, Hawa, masih di surga, belum ke dunia. Ya Allah, ini siapa nih? Ada nama Muhammad, dibilang Rasulullah, begitu. Siapa tuh nanya? Nabi Adam nanya sama Allah, wahai Adam, dia adalah hambaku yang terpuji, begitu. Akhirnya apa? Kata Nabi Adam, tidaklah Allah menyandarkan namanya dengan seorang, melainkan itu orang adalah orang yang mulia di sisinya. Akhirnya apa? Nabi Adam itu bertawassul, meminta wasilah kepada Allah supaya dia nggak diazab sama Allah, supaya nggak berkepanjangan azab yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Ya Allah, dengan hak hambamu yang ada ditulis bersamamu nih Muhammad, kasihilah saya, irhamni wala tu'azibni, kasihilah saya, jangan azab saya. Itu jadi Nabi kita tuh paling afdalnya makhluk dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat gitu. Terus itu yang namanya keutamaan masih berlaku sampai hari kiamat. Ya, jadi nggak ada yang bisa menandingi keabdolan atau kemuliaan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para malaikat juga mereka semuanya ada di bawah keagungan Nabi kita Muhammad, masih di bawahnya, Nabi kita masih di atas. Nah, kedua, ayo baca lagi. Kedua, percaya pada sekalian malaikat. Ketiga, percaya pada sekalian kitab yang turun dari langit. Keempat, percaya pada hari kiamat. Maka jumlahnya 13 aqaid ya. Jadi percaya pada hari kiamat yang kemarin udah diterangin tentang tanda-tanda yang kecilnya dan tanda-tanda yang besarnya. Intinya kita orang mukmin yang iman kepada Allah, yang iman kepada Rasulullah, enggak merasakan hari kiamat yang besar,
yang mana alam semesta bakal dihancurin sama Allah. Kita nggak ngerasain karena kita nanti di apa namanya, nyawa kita dicabut sama hembusan angin yang berhembus dari timur ke barat itu. Jadi dia mencabut arwah-arwah orang yang mukmin. Jadi kita nggak ngerasain ketiban punan, ketiban gedung, ya saja ya. Ya, ketiban apa sepeda kemarin. Iya. Jadi nggak ngerasain. Orang mukmin itu nggak ngerasain kiamat, tapi cuma merasakan tanda-tandanya doang. Ada Dajjal tak keluar, ada Ya'juj keluar, ada Dabbah keluar, kemarin itu tanda-tandanya itu. Makanya kata Allah apa? Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha itu jaza kullu nafsin bima tas'ah. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti adanya, atiyatun bakalan datang. Tapi kata Allah, akadu ukhfiha, tapi saya sembunyikan dia, itu jaza kullu nafsin bima tas'ah, supaya dibalas tiap-tiap nafsu, tiap-tiap jiwa dengan apa yang dia perbuat. Kalau Allah kasih tahu dulu misalkan hari kiamat tahun segini, ada tuh riwayatnya. Ada yang mengatakan katanya kiamat bakalan terjadi tahun 1500 Hijriah. Sekarang 1447. Wah, udah deket saja li. Ayo, mau kiamat dikit lagi. 60 tahun lagi kiamat. Ya, itu agak benar ya. Nggak benar tuh riwayat yang lemah gitu. Jadi nggak ada yang tahu hari kiamat itu kapan terjadinya. Meskipun ada yang mengatakan katanya 1500 Hijriah. Lemah riwayatnya. Seandainya Allah kasih tahu kiamat kapan terjadi, kita hidup pakai enak ya, nggak bisa ketawa ya saja ya, nggak bisa main sepeda, nggak bisa main layang, nggak bisa mikirin mulu, aduh kiamat tahun segini lagi nih, ngeri. Iya, sama kayak juga umur, nggak ada yang tahu kapan terjadinya, berakhirnya. Kalau tahu kita nggak bakal bisa ketawa begini, itu namanya rahmat buat kita. Lagi baca lagi. Ini masuk pada kalimat syahadat. Yang kedua, sebagaimana tersebut di bawah ini, sebab sekalian itu telah dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiap-tiap barang yang dikhabarkan olehnya dengan dia, maka sekalian itu hak, benar adanya. Wallahu a'lam bishawab. 2.